Ya, supporter Amerika Serikat kaget lihat Martin Paes bela timnas Indonesia. Saya kira orang Belanda. Ribuan supporter timnas geruduk Arab Saudi. Tiket blok Indonesia sudah sold out. Dan media Inggris soroti bedol pemain Eropa. Timnas Indonesia disebut bisa kangkang Bahrain dan China. Ya, media Arab Saudi heran dengan skuad timnas Indonesia yang banyak diisi oleh para pemain muda. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, seorang supporter sepak bola asal Amerika Serikat memberikan reaksinya setelah melihat Martin Paes latihan bersama timnas Indonesia. Skuad Garuda memulai kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada Jumat 6 September dini hari dan kemudian akan menjamu Australia pada Selasa 10 September mendatang. Sinteyong memanggil 26 pemain untuk dua laga tersebut dan 14 diantaranya adalah mereka yang berkarir abroad alias di luar negeri. Salah satu di antaranya adalah Martin Paes yang menanti debutnya bersama skuad Garuda pada laga kontra Australia pekan depan. Meski tak bisa bermain menghadapi Arab Saudi pada pekan ini, Paes sudah ikut berlatih bersama timnas Indonesia dan dia terlihat mengikuti sesi latihan pada Senin 2 September kemarin. Pada Agustus lalu, FIFA telah memberikan restunya agar Paes berganti federasi dari Belanda ke Indonesia. Dan karena itulah dia bisa tampil di bulan September ini. Pergantian federasi tersebut nyatanya membuat kaget penikmat sepak bola Amerika Serikat, seperti yang diungkapkan oleh salah satu dari mereka di media sosial X atau yang sebelumnya Twitter. Akun @cvfootboil membalas cuitan akun resmi MLS di media sosial X dan memperlihatkan keheranannya karena mengira Paes adalah orang Belanda. Saya kira dia orang Belanda, kata netizen tersebut dalam cuitannya. Sebagai informasi, Paes memang lahir dan besar di Belanda, tapi dia bisa dinaturalisasi sebagai WNI lewat neneknya yang lahir di Indonesia. Kini, Paes yang neneknya lahir di Kediri ini telah memutuskan untuk mewakili skuad Garuda di ajang internasional dan para supporter timnas Indonesia tak sabar untuk melihat kiprahnya nanti. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia siap bentrok dengan Arab Saudi di laga perdana Grup C di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 5 September nanti. Laga yang dilangsungkan di Stadion King Abdullah Sports City tersebut dipastikan akan digeruduk supporter Indonesia. Dilansir dari unggahan Instagram @jomeadiafootballit, supporter yang datang bukan hanya dari Arab Saudi saja. Bahkan diakuinya penjualan tiket untuk blok supporter timnas Indonesia sudah sold out, di mana harga tiketnya hanya sekitar 65.000 saja. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Timnas Indonesia disorot membedol pemain Eropa untuk tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan timnas Indonesia menjelang partisipasi pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 turut dipantau oleh media asing. Selain Arab Saudi, masih ada Australia, Jepang, Bahrain, dan juga China di grup C. Sebagai negara dengan ranking terendah, Indonesia di atas kertas bisa menjadi juru kunci. Tapi kebijakan PSSI beberapa tahun terakhir membuat tim besutan Sinteyong ini bisa bersaing dengan tim terbaik Asia. Kebijakan tersebut adalah menaturalisasi pemain keturunan grade A di kompetisi top Eropa. Beberapa nama top tersebut diantaranya seperti Jordi Amat, Nathan Choaon, Jay Itzes, sampai yang teranyar ada Martin Paes. Ditambah pemain dalam negeri yang makin meningkat, Sinteyong bisa meramu tim yang bisa menembus 18 tim terbaik Asia. Dan situasi ini pun turut disorot oleh media Inggris yang bernama The Guardian ketika mengulasi grup C. Untuk ketiga kalinya, Jepang itu harus bersaing dengan Australia dan Arab Saudi. Saudi belum nyetel di bawah Roberto Mancini. Sepertinya akan memperebutkan peringkat 2 dengan Australia, kata John Duerden di The Guardian. Tiga negara tersebut akan memperebutkan paruh atas klasemen. Di tiga terbawah, Indonesia dinilai bisa bersaing berkat keberadaan pemain naturalisasi. Indonesia ini adalah tim yang paling berkembang di Asia. Tulisnya lagi,
Dipenuhi pemain naturalisasi yang lahir dan tumbuh di Eropa, mereka bisa merangsek ke peringkat 4 di atas China dan Bahrain. Ya, memang peluang meraih poin bagi Indonesia paling besar, yaitu ketika menghadapi dua negara terakhir tersebut. Tiga negara teratas punya riwayat konsisten di Piala Dunia, sedangkan Bahrain dan China hanyalah negara level 2 Asia. Mengingat Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, maka akan ada tambahan tiket untuk benua kuning nantinya. Sebanyak 8 tiket otomatis akan diberikan untuk kontingen AFC. Dua peringkat teratas tiap grup akan mendapatkan tiket otomatis dan peringkat 3 serta 4 akan melakoni putaran keempat. Kalau Indonesia bisa menyentuh peringkat 4, maka kita bisa menjaga asa di putaran keempat tersebut. Ya, media Arab Saudi heran dengan skuad timnas Indonesia yang banyak diisi oleh para pemain muda. Ya, media Arab Saudi heran dengan materi skuad timnas Indonesia yang bakal bertandang ke negaranya. Media Arab Saudi Ar-Riyadiyah heran dengan materi skuad timnas Indonesia. Pasalnya, skuad timnas Indonesia mayoritas diisi oleh para pemain muda. Media tersebut menghitung bahwa lebih dari separuh skuad timnas Indonesia lahir setelah tahun 2000. Total ada 15 pemain timnas Indonesia yang lahir setelah tahun 2000. Timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi pada Kamis mendatang di babak pertama kualifikasi ketiga zona Asia untuk Piala Dunia 2026 beranggotakan pemain kelahiran milenium ya, atau pemain kelahiran 2000. Tulis Ar-Riyadiyah. Pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong sudah memilih 15 pemain kelahiran setelah akhir tahun 1990-an dari 26 pemain yang dipanggil untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Ya, ada dua pemain yang lahir pada tahun 2000, keduanya adalah Jay Itzes dan Egy Maulana Fikri. Jay sendiri jadi perwakilan timnas Indonesia yang tampil di Liga Italia. Sementara itu ada 5 nama yang lahir pada tahun 2001. Kelimanya adalah Nathan Choaon, Pratama Arhan, Edi Satrio, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Di tahun berikutnya atau tahun 2002 ada Hernando Ari dan Ramadan Sananta. Ada 3 nama yang lahir pada tahun 2003 yaitu Mohamed Ferrari, Justin Hapner, dan juga Rafael Struijk. Sementara itu ada 3 nama yang lahir pada tahun 2004 dan ketiganya adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Hoki Caraka. Media tersebut juga heran bahwa timnas Indonesia tidak memiliki satupun pemain yang berusia lebih dari 30 tahun. Pemain tertua dalam daftar ini adalah Tom Haye. Tom baru berusia 29 tahun 7 bulan. Yang termuda dalam daftar tersebut adalah Marcelino Ferdinand yang akan berusia 20 tahun dalam 9 hari. Sisanya punya tanggal lahir yang berasal dari tahun 1990-an. Tulis Ar-Riyadiyah. Dan yang tertua adalah gelandang Tom Haye yang berusia 7 bulan lebih dari 29 tahun. Ungkas media tersebut.